Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu adalah equity statement atau laporan perubahan modal. Nah, mungkin teman-teman kalau ngomongin neraca, ngomongin laba rugi itu udah nggak asing ya. Tapi kalau ngomongin equity statement atau laporan perubahan modal mungkin kayak pernah denger sih, cuman itu apa sih? Nah, equity statement atau laporan perubahan modal merupakan sebuah laporan yang berisikan mengenai informasi atau apa ya, bisa dikatakan mengenai apa saja sih modal atau ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kan kayak tadi, perusahaan itu punya ekuitas, simpelnya ada laba ditahan, ada modal saham. Tapi pada aslinya kalau kita breakdown lebih dalam lagi, lebih detail lagi, ekuitas itu ada banyak jenisnya. Nah, laporan laporan ekuitas statement ini atau perubahan modal ini menjelaskan mengenai apa saja yang masuk ke dalam ekuitas perusahaan. Nah, dalam periode tertentu itu kan mungkin ada yang namanya komposisi mengenai modal yang dimiliki oleh perusahaan itu mengalami perubahan. Misalnya gini. Sebelumnya laba yang ditahan adalah 30%. Habis itu ternyata di tahun berikutnya atau di periode berikutnya mengalami peningkatan atau penurunan. Otomatis kepemilikan dari ekuitas atau dari modal kita itu juga pasti akan mengalami perubahan. Makanya dibutuhkan yang namanya laporan perubahan modal ini. Nah, laporan ini nggak cuma hanya berisikan mengenai pertambahan, modalnya nambah atau enggak, tapi berisikan mengenai apakah laporan modal kita mengalami penurunan atau tidak, yang biasanya ini dilakukan di akhir periode. Lalu komponennya apa saja? Laporan perubahan modal ini ada 3 komponen. Modal saham, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana itu adalah ketika kita membutuhkan dana, kita menjual saham kita kepada investor, maka kita mendapatkan keuangan, maka itu menjadi modal saham. Lalu ada laba ditahan, itu adalah salah satu komponen dari equity statement. Lalu yang ketiga adalah net profit atau keuntungan. Mungkin kalau misalnya mau lebih ini lagi, kita akan coba lihat contohnya dari yang namanya laporan perubahan modal. Nah, di sini adalah contoh dari laporan perubahan modal, di mana kalau teman-teman ini akan coba saya zoom. Di sini ada mengenai posisi ekuitas, Nah, posisi ekuitas artinya dalam satu periode posisi dari modal sendiri kita atau gitu gimana sih modal perusahaan. Di sini ada yang namanya posisi ekuitas, terdiri dari saldo awal periode sebelum penyajian kembali, posisi ekuitas awal periode, laba atau rugi, pendapatan komprehensif lainnya, distribusi dividen atau posisi ekuitas. Intinya pada laporan ekuitas ini kita mau melihat posisi terakhir, kondisi terakhir ekuitas kita ini seperti apa. Apakah mengalami peningkatan dari sebelumnya atau mengalami penurunan, misalnya seperti itu. Nah, di sini nanti juga akan ada, karena posisi ekuitas atau ekuitas itu kan asalnya nggak cuma dari satu sumber saja. Nah, kalau dari perusahaan itu bisa dari modal saham biasa, terus tambahan modal disetor, komponen transaksi lainnya, laba yang ditahan, laba yang ditentukan, ekuitas dan yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya di saham biasa ternyata tidak mengalami perubahan. Apakah itu nggak masalah? Nggak masalah pada laporan ekuitas, laporan perubahan modal itu kalau misalnya tidak mengalami perubahan, ya sudah nggak masalah. Cuman beda halnya ketika di komponen transaksi ekuitas lainnya, yang awal periode adalah defisit 77.590 ternyata ada distribusi dividen kas, maka defisitnya berkurang. Nah, sama halnya yang lain. Nah, jadi terkait dengan posisi ekuitas, kalau dari sebelumnya mengalami penurunan atau peningkatan itu nggak masalah, karena dari posisi ekuitas ini kita mau melihat apakah terjadi perubahan atau tidak. Kalau enggak ya nggak masalah, kalau berubah kita harus analisis lebih dalam lagi. Oke, sampai di sini terkait dengan perubahan modal. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.